Halo, perkenalkan nama saya Maximilian Tresda. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan NIM B1011191030. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas permodalan dalam ekonomi dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada masa pertumbuhan seperti pada saat ini, Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara Indonesia mengatasi inflasi. Menurut Sukirno, 2012, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Jadi, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka barang yang akan dihasilkan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan perekonomian. Jika perekonomian negara stabil, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut maju. Sebaliknya, jika keadaan perekonomian suatu negara terpuruk, maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai negara maju. Masih pada latar belakang, untuk pencapaian pertumbuhan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan, Bank Sentral sebagai otoritas moneter akan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, baik itu dengan menetapkan suku bunga, mempengaruhi jumlah uang beredar, dan lain sebagainya, di mana arah kebijakan moneter disesuaikan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Baik, di sebelahnya ada data statistik pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saya mengambil data dari tahun 1991 sampai 2021, di mana jumlah data ini ada 31 data, di mana setiap tahunnya ini mengalami fluktuasi atau naik turunnya grafik dari setiap perkembangan, mau itu pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Adapun data yang saya ambil ini adalah dari Badan Pusat Statistik tahun 2022. Masih kepada latar belakang di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan dari tahun 1951 sampai 2021. Pertumbuhan ekonomi mengalami angka negatif pada tahun 1998 dan tahun 2020. Ini mempunyai alasannya sendiri. Nah, saya akan menjelaskan pada tahun 2020 itu sendiri terjadi akibat dampaknya pandemi sehingga mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia. Hal ini tentu sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Statistik, inflasi dalam indeks harga konsumen pada tahun 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran 3,1%. Inflasi dalam IHK 2021 tercatat sebesar 1,87%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan inflasi dalam IHK 2020 sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan Indonesia yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang belum memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Ini saya tampilkan di tabel sebelumnya. Lebih tinggi dari capaian tahun 2020 yang dimana mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Baik, ada penjelasannya, yaitu dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Baik, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju waktu yang lebih baik
dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi. Selanjutnya, ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka muncul dua pokok permasalahan yang berkaitan dengan masalah pengaruh inflasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, adakah pengaruh inflasi terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 1991 sampai 2021? Dua, bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 1991 sampai 2021? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh inflasi terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 1991 sampai 2021. Dua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 1991 sampai 2021. Adapun kontribusi penelitian ini adalah satu, kontribusi teoritis sebagai bahan untuk para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan khususnya yang berkaitan dengan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2. Kontribusi praktis sebagai gambaran bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita sampai di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Baik, ini adalah bagian pertama dari tinjauan pustaka, di mana teori pertumbuhan ekonomi menurut teori neoklasik yang dipelopori oleh Robert Solow menyatakan pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input, yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Di samping faktor tenaga kerja dan modal, hal yang sangat paling penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah faktor perkembangan teknologi. Dan menurut teori Keynesian yang dipelopori oleh J.M. Keynes, yaitu Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Sedangkan untuk teori inflasi, saya mengambil dua di sini, yaitu teori kuantitas dan teori struktural. Untuk teori kuantitas, bagaimana diungkapkan sebelumnya, kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap, sedangkan jumlah uang ditambah menjadi 2 kali lipat, maka cepat atau lambat harga akan naik menjadi 2 kali lipat. Untuk teori struktural, teori ini menyorot penyebab inflasi dari segi struktural dan ekonomi yang kaku. Produsen tidak dapat mengantisipasi cepat kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, dan permintaan sulit dipenuhi ketika ada kenaikan jumlah penduduk. Di bagian kedua dari bab 2, tinjauan pustaka, ada kajian empiris. Di sini yang pertama, Simanukali 2020 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1983 sampai 2014. Ini terlihat dari hasil uji signifikan UJF, menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh yang diberikan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari R-square. Diketahui R-square sama dengan 0,7475888, artinya sebesar 74,7588% nilai pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan sisanya sebesar 25,2412% dipengaruhi oleh faktor lain. 2. Indriani 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015 atas inflasi dan suku bunga memiliki hubungan yang kuat, sedangkan inflasi dengan suku bunga memiliki hubungan yang lemah. Inflasi dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2005 sampai 2015. Secara parsial, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. 3. Lubis 2014 menyatakan bahwa korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968
sampai 2012 adalah berkorelasi negatif sebesar 4,3%. Hubungan kausalitas satu arah terjadi terhadap produk domestik bruto mempengaruhi indeks harga konsumen. Sebaliknya, hubungan kausalitas satu arah tidak terjadi terhadap indeks harga konsumen, mempengaruhi produk domestik bruto di Indonesia dalam tahun 1968 sampai 2012. Hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968 sampai 2012 terdapat secara signifikan. Masih di kajian empiris, yang keempat, Herman Ardiansyah 2017 dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun, dan sebaliknya jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. 5. Dina Ayu Ceninda 2013 dengan judul Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kointegrasi dan kausalitas Greiger. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ditemukan hubungan kausalitas yang terjadi dari pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi, melainkan hubungan kausalitas yang ditemukan terjadi dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita sampai di bab 3, yaitu metode penelitian. Bagian pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kuantitatif. Kuantitatif yaitu variabel yang nilainya dapat dinyatakan secara kuantitatif yang bersifat angka atau bilangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtun waktu, time series, yang merupakan data tahunan dimulai pada tahun 1991 sampai 2021. 2. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dengan kata lain, data penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penyedia perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website Badan Pusat Statistik menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1991 sampai 2021. Bagian selanjutnya yaitu teknik analisis dan alat analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan metode ordinary least square atau OLS. Dalam data time series, metode tren ini dinamakan metode kuadrat terkecil. Data diolah menggunakan program EFUSE. Model yang digunakan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X I plus mu I, di mana Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, beta 0 dan beta 1 sama dengan parameter, sedangkan X1 sama dengan inflasi, dan mu I sama dengan error term. Untuk memenuhi analisis regresi tersebut, maka perlu melakukan 1. Analisis deskriptif, 2. Uji asumsi klasik, 3. Uji hipotesis, 4. Koefisien determinan. Berikutnya adalah operational variable. Di sini ada nama variabelnya pertumbuhan ekonomi. Definisi operasional, variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependent pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sukirno 2006 menyatakan bahwa kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi. Data operasional yang diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan tahunan, yaitu tahun 1991 sampai dengan tahun 2021. Keterangan.
pertumbuhan ekonomi ini adalah variabel dependent atau Y. Selanjutnya, di sini ada nama variabel inflasi. Definisi operasional. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen dalam kurung terikat. Yang menjadi variabel independen dalam bagian ini adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Dari definisi ini ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Data operasional yang diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan tahunan, yaitu tahun 1991 sampai dengan tahun 2021. Keterangan variabel independen atau variabel inflasi ini bisa disebut dengan variabel X. Bagian berikutnya adalah kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, di mana kerangka konseptual berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka muncullah kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut gambar pemikiran yang sistematis, di mana di sebelah kiri ada inflasi atau variabel X dan di kanan ada pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan inflasi atau variabel X ini yang juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. Dugaan-dugaan tersebut akan diuji dan dibuktikan pada penelitian ini sehingga sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut. H0 tidak berpengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah akhir dari penyampaian atau penjabaran saya mengenai tugas proposal mata kuliah pembelajaran dalam ekonomi ini, di mana saya mengangkat materi tentang time series dengan judul pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini saya menggunakan 8 sumber. Nah, sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih bagi siapapun yang telah menonton dan mendengarkan saya menjelaskan dan menyampaikan materi ini. Semoga apapun yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.